Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai askep sehat jiwa pada anak usia sekolah. Nah, terlebih dahulu untuk anak usia sekolah kita memakai referensi bahwa batasan usia anak sekolah adalah usia 6 sampai 12 tahun. Nah, untuk diagnosa yang muncul pada askep usia anak sekolah ini adalah kesiapan peningkatan perkembangan anak usia sekolah. Nah, tahapan yang harus dicapai pada usia anak sekolah adalah industri. Ketika tahapan perkembangan ini tidak tercapai, yang akan terjadi adalah inferiority, di mana inferiority ini sering kita sebut dengan harga diri rendah. Dan untuk industri itu sendiri, kita mengharapkan anak sekolah mampu menghasilkan karya, berinteraksi dengan sesama temannya, lalu berprestasi dalam belajar. Adapun tanda dan gejala yang bisa kita lihat pada tahapan perkembangan anak usia sekolah bisa kita lihat dari data subjektif dan objektif. Nah, di sini bisa kita lihat ya, data subjektif dari menyebutkan nama dan jenis kelamin, kemudian menyebutkan nama dan fungsi dari suatu benda, bisa membaca doa, kemudian mampu mengungkapkan perasaan marah, senang, ketika takut dan sedih, lalu menyampaikan pendapat dan keinginan puas atas keberhasilannya, kemudian mampu menceritakan kebaikan serta mengungkapkan kesalahan. Nah, untuk tanda dan gejala objektif diantaranya adalah membaca, menulis, berhitung, kemudian mempunyai prestasi akademik, lalu mempunyai teman sebaya. Adapun tujuan dari asuhan keperawatan pada anak usia sekolah, kita bisa melihat dari kognitif, psikomotor, beserta afektifnya. Di mana dari tujuan kognitif sendiri ya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan anak usia sekolah. Kemudian tujuan selanjutnya, anak usia sekolah mampu memahami nilai-nilai moral, kemudian dapat mempelajari pelajaran sekolah, senang berkelompok, menyelesaikan tugas sekolah, mampu beradaptasi, serta memiliki rasa bersahabat dan bersaing. Untuk tujuan psikomotor di sini dimaksudkan bahwa kita dapat melihat sikap daripada anak usia sekolah tersebut, di mana tujuannya diantaranya anak usia sekolah mampu mempertahankan kesehatan fisik, kemudian dapat melakukan kegiatan fisik sesuai usianya, kemudian dapat melakukan hobi dan menyelesaikan kegiatan rumah tangga yang sederhana. Untuk tujuan selanjutnya yaitu tujuan berupa afektif, di mana afektif ini lebih menekankan kepada perasaan. Nah, contohnya anak usia sekolah mampu mengekspresikan perasaan, kemudian anak usia sekolah mampu mengungkapkan kesalahan, merasakan bahagia terhadap kebaikan yang pernah dilakukan, kemudian merasakan kepuasan terhadap keberhasilan yang dicapai. Tindakan keperawatan pada tahapan perkembangan anak usia sekolah ini terbagi menjadi tindakan pada anak usia sekolah, lalu tindakan pada keluarga, dan tindakan pada kelompok.
Tapi tindakan pada kelompok di sini lebih menekankan kepada tindakan keperawatan nurse dan tindakan keperawatan spesialis. Nah, untuk tindakan pada anak sekolah berupa tindakan nurse. Nah, nurse di sini bisa dilakukan oleh perawat D3 dan juga perawat S1 keperawatan nurse. Apa saja tindakannya? Yang pertama, bantu anak mengembangkan kecerdasan. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan mendiskusikan kelebihan dan kemampuan anak. Kemudian menjelaskan dan melatih keterampilan yang bisa diajarkan ke anak usia sekolah. Lalu memberi bacaan serta permainan yang dapat meningkatkan kemampuan. Kemudian libatkan anak ketika melakukan pekerjaan rumah tangga. Misal latih anak sesuai pada tahapan anak usia sekolah. Kegiatan rumah tangga, contoh sederhana saja dengan menyapu, merapikan tempat tidur. Selanjutnya, bisa melatih anak sesuai dengan pelajaran yang ia dapat di sekolah. Dan yang selanjutnya, kembangkan hobi yang dimiliki oleh anak. Oke. Tindakan nurse yang kedua, bantu anak mengenal dan memahami nilai moral. Nah, ini bisa kita terapkan nilai agama dan budaya positif yang dapat dilakukan anak. Contoh, misal akan masuk rumah, kita ajarkan anak untuk mengucapkan salam. Begitu juga ketika keluar rumah, kita ajarkan doa yang sederhana pada saat keluar rumah. Oke. Untuk tindakan yang ketiga, latih anak mengembangkan keterampilan sosial. Nah, di mana kita memberikan waktu pada anak untuk dapat bermain di luar rumah bersama teman atau kelompoknya. Kemudian bisa memotivasi anak untuk mengikuti perlombaan agar anak dapat belajar bersaing, kemudian bersahabat, latih anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, tindakan yang keempat ini kita latih kedisiplinan pada anak ya. Ketika melihat atau menonton televisi, usahakan kita dampingi dan kita bimbing untuk melihat tontonan-tontonan yang memang sesuai dengan tingkat usianya. Membaca buku cerita, bermain gadget, dan menilai manfaatnya. Tindakan yang kelima, ajarkan anak untuk melakukan kebersihan diri. Nah, bisa kita ajarkan untuk melakukan mandi secara mandiri, kemudian melakukan berhias seperti itu. Yang keenam, beri pujian ketika anak mampu atau dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan tahapan usianya. Nah, untuk tindakan selanjutnya, ini tindakan berfokus pada keluarga. Kita jelaskan kepada keluarga perkembangan yang harus dicapai pada tahapan anak usia sekolah. Kemudian, latih cara memfasilitasi anak sekolah untuk berkarya produktif, kemudian kompeten, berhasil dalam belajar. Nah, selanjutnya ajarkan cara mendorong anak berkarya.
di mana di sini bisa dengan mendiskusikan keberhasilan anak, lalu jalan keluar ketika anak menghadapi kegagalan, dampingi dan beri semangat serta tak lupa beri pujian. Selanjutnya, yang keempat, ciptakan suasana keluarga yang mendukung anak berkarya dengan memberi motivasi yang positif. Ucapkanlah kata-kata atau afirmasi positif, kata-kata positif pada anak untuk memotivasinya. Yang kelima, latih keluarga mendampingi anak usia sekolah. Yang keenam, menyepakati waktu penggunaan smartphone dan media sosial. Jadi ada waktu-waktu tertentu anak boleh bermain atau menggunakan smartphone. Terakhir di sini diskusikan tanda penyimpangan dan cara mengatasinya serta pelayanan kesehatan. Jadi jika ada perkembangan yang tidak sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak sekolah, ini silahkan didiskusikan dengan pelayanan kesehatan terdekat. Oke, demikian tadi terkait tentang kesehatan askep sehat jiwa pada anak usia sekolah. Terima kasih.